Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya diminta untuk menyampaikan tentang puasa Ramadan. Betul ya Bu? Baik. Saya ingin mengawali ada satu syair indah. Wa umrina qisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kifah timan. Umur kita ini makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kita bersyukur Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini pun belum tentu ketemu, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan nanti. Kalau Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau ya Allah menyampaikan kami semua pada bulan Ramadan. Waktu ini cepat ya. Al-waktu anfasul la ta'am. Waktu itu bagaikan hembusan nafas yang tak akan pernah kembali. Lewat, ya sudah selesai. Oleh karenanya kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seorang sahabat bernama Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar Ibn Khattab, beliau pernah menyampaikan begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرادك ومن حياتك لموتك. Kata beliau, satu waktu Rasulullah memegang pundak dan Rasulullah berkata, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Kita tidak lama, kita akan pulang, kita akan kembali kemana? Ke akhirat. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan, seperti orang yang sedang mengembara. Ini bukan tempat kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore.
Kesempatan Allah berikan, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan abaikan, jangan biarkan dia berlalu. Karena apa? Harapan kita terbaik bukan dunia, bukan kemewahan, tapi harapan kita adalah amal kita nanti. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah 18 Al-Kahfi ayat ke-46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak hanyalah perhiasan dunia. Amal soleh yang terus menerus itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Harapan kita adalah amal kita, bukan dunia yang kita miliki, tapi amal soleh kita. Karena itu jangan sampai ada penyesalan nanti ketika kita meninggal, baru kita akan bilang, ya Allah, tolong hidupkan lagi saya, maka saya akan beramal saleh. Dan penyesalan ini Allah gambarkan dalam Quran pada surah 23 Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka yang ingkar kepada Allah. Maksudnya apa? Kematian. Mereka berteriak, qala irji'un, kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, niscaya saya akan beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Mereka dikelilingi oleh barzah sampai kelak hari dibangkitkan. Jangan pernah berkata, tahun depan masih ada Ramadan. Gunakan kesempatan yang Allah berikan ini agar tidak jadi penyesalan yang mendalam. Ada orang yang berteriak nanti di neraka menyesal karena tidak maksimal dalam melakukan kebaikan. Quran surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, keluarkan kami dari neraka, maka kami akan beramal saleh berlainan dengan apa yang dulu kami lakukan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Wa ja'akum an-nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Mau punya
penyesalan itu dipertemukan kita dengan bulan Ramadan maksudnya. Jangan sampai ada penyesalan. Dan teman-teman sekalian, oleh karenanya waktu itu tak berulang. Anfasul la ta'ud. Waktu itu hembusan nafas yang takkan pernah kembali. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan lepas sekejap pun. Jangan pernah lepas sekejap pun. Kita termasuk dipilih, bersyukur kepada Allah. Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak saudara kita yang sudah tiada, sahabat kita. Allah masih kasih waktu buat kita. Jangan pernah mengatakan nanti masih ada waktu, masih bisa lah. Renungkan Quran surat 31 ayat 34 Luqman di ujung ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Quran surat Luqman 31 ayat ke-34. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan esok. Pantas kita mengatakan masih ada waktu, nanti masih bisa. Coba renungkan. Bersyukurlah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yuk kita gunakan kesempatan yang Allah beri sebaik-baik untuk bisa maksimalisasi menggunakannya. Maka kita perlu bekali dengan pemahaman dan ilmu agar dalam melaksanakan amanah kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tak ada ilmu tentang. Mata, telinga dan hati seluruhnya dimintai pertanggungjawaban. Quran surat 17 ayat 3. Karenanya kita perlu memahami ilmu, perlu mengerti agar tidak ada keraguan, agar kita betul-betul mengikuti dengan benar. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikuti petunjuk, ikuti jalan. Untuk itu dengan ilmu. Jangan mengikuti dalam agama ini berprasangka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Quran surat ke-6 ayat 116. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mereka tidak mengikuti kecuali prasangka dhan, dan mereka berdusta atas nama Tuhan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Prasangka itu sama sekali tidak pernah membawa pada kebenaran. Karenanya kita perlu memahami ilmu bagaimana puasa yang benar, bagaimana menjalankan puasa dengan baik. Baik, pada kesempatan ini satu-satu
saya ingin bahas. Yang pertama saya sampaikan definisi dulu puasa, kemudian macam-macam puasa, kemudian keutamaan puasa, kemudian fikih puasa, agar agak sistematis satu-satu kita paham. Yang pertama tentang puasa, definisinya. Apa sih definisi puasa itu? Puasa itu dalam pengertian bahasa al-imsak, artinya apa? Menahan. Jadi puasa secara bahasa itu artinya menahan. Kalau secara terminologi apa? Al-imsaku atau al-istimsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri. Dari kapan? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurub syams, sampai tenggelam matahari. Kapan fajar? Fajar itu ada dua. Ada fajar kibir, ada fajar sidik. Kibir itu artinya sombong, sidik itu benar. Kenapa disebut fajar sombong? Itu fajar keluar sebelum waktu subuh, nomor sebentar hilang, makanya disebut kibir. Karena kalau antum ngajinya nomor bentar kabur kaki kiblat. Ya. Nah, tapi dimulainya puasa itu dari kapan? Dari fajar sidik. Fajar sidik itu kapan? Subuh. Makanya antum banyak lihat di Madinah itu jadwal salat fajar. Itu maksudnya salat subuh. Kalau antum katakan salat sunnah fajar, berarti qobliyah subuh. Jadi kalau begitu puasa itu dimulai dari kapan? Dari subuh, bukan dari imsak. Bukan dari imsak, dia mungkin lampu kuning kali ya. Jadi imsak masih boleh makan atau tidak? Minum, merokok, kabur, nggak pakai imsak kalau itu. Ada kitab namanya Taujihatul Islamiyah di Islami Farqi wal Mujtama. Yang belum bisa pelan-pelan. Jadi dia Ustaz ngilangin rokok tuh masa kudu pelan-pelan satu ngomong. Kalau menghilangin bismillah selesai. Karena kalau pelan-pelan sedikit-sedikit nggak bisa. Ya, saya tidak menganalogikan dengan dosa, tapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan dampak buruk dosa itu orang yang berbuat dosa akan mudah terjerumus pada dosa yang lain. Dan dosa itu jika sering dilakukan, lama-lama orang tidak akan lagi menganggap dosa itu adalah dosa. Kalau kata orang Betawi, udah jadi lalapan, ya udah jadi lalapan, udah biasa. Makanya kalau mau ninggalin nih, ada istilah namanya taubat. Antum tahu syaratnya taubat? Kata ulama, "Idza kanat al-ma'siyah baina al-'abdi wa baina Allah Ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut." Ada 3 syarat itu. Saya tidak mengatakan itu dosa ya, tapi ya ada 3 syarat kalau mau berhenti. Yang pertama, ayyuqli'a al-ma'siyah, berhenti itu totalitas. Mau berhenti, tak udah selesai. Pelan-pelan, sedikit-sedikit Ustaz. Kalau mau berhenti ya merokok satu-satu dulu. Memang ada orang merokok 2 sekaligus. Tidak ada ya satu-satu. Ya, kalau mau berhenti. Insyaallah bismillah. Kalau antum ada mau, antum kemudian memberikan nanti ya Allah dibantu. Iya. Tapi kalau antum saya mau berhenti, tapi niatnya nggak jujur, kenapa kali bantu sama? Tapi kalau antum niatnya jujur, benar-benar dibantu nanti bersama. Benar. Tapi niatnya jujur, ini niatnya masih setengah-setengah. Akhirnya masih merokok setengah bungkus dan setengah niatnya. Ya, baik. Akan wa ikhwatu fillah yang dirahmati Allah. Jadi puasa dimulai dari kapan?
dari subuh sampai kapan? Ila ghurub syams, sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari itu waktu maghrib. Kata ulama berdasarkan hadis, waktu maghrib itu ketika anak panah dilepas dari musuhnya masih terlihat oleh pandangan mata. Berarti maghrib itu tidak gelap betul, ya masih terang. Ya. Makanya Qurannya bilang gimana? Buka Quran surat 2187. Di situ ada ayat di tengahnya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyam ilal layl. Makan dan minumlah sampai jelas betul bedanya benang putih dan benang hitam, yaitu dari malam ke pagi. Sempurnakan puasa itu sampai datangnya waktu malam, bukan sampai malam datangnya waktu malam, itu tenggelam waktu maghrib. Yang puasa sampai malam itu syirik, gelap itu baru dia buka. Sudah lihat sampai sini? Baik, yuk mulai masuk lagi Pak. Definisi sudah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak cukup tepat yang dilakukan kebanyakan di antara kita, yaitu ketika menjelang Ramadan. Satu, biasanya orang menjelang Ramadan itu suka, kalau di Jawa itu namanya, di kampung saya, patusan. Oh, patusan. Kalau orang Sumatera disebutnya mandi balimau. Iya lah, mandi boleh ya. Mandi pasambo, balimau. Mandi balimau. Pertanyaannya, ada enggak terus? Mandi itu kan bagus. Ya, mandi bagus kalau sendiri tidak buka aurat. Yang kedua, mandi itu bagus, ya, asal tidak disyariatkan dengan mengatasnamakan syariat. Misalnya, kalau setiap masuk Ramadan harus mandi syariat. Nabi itu selain mandi yaumiyah harian, satu kata Aisyah pada kitab Bulughul Maram bab ghusl wa hukmul junub, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Adalah Nabi itu mandi karena 4 hal. Nanti dalam hadis yang lain. Kata siapa tadi? Kata Aisyah. Aisyah tahu mandinya Rasul. Aisyah tahu mandinya Rasul. Istrinya ya. Bahkan Aisyah mengatakan mandi itu bersama dengan Rasul. Jadi mandi suami istri itu hukumnya sun, mandi bareng suami istri hukumnya sunnah. Praktekkan ya. Kenapa itu ketawa ya? Saya pernah dengar itu ada jemaah tanya, Ustaz, saya mau menjalankan sunnah, ya udah jalanin aja, nggak mesti tadi. Bagi itu Ustaz, rumah saya kontrak PKK, kamar mandinya cuma 1 di depan. Ya masih banyak sunnah yang lain, kenapa sunnah itu aja yang dikejar? Kita itu kalau sunnah menguntungkan kita kejar gitu ya. Sebab titik-titik. Kapan mandi Rasul? Satu, indal janabah, ketika junub. Kemudian yaumul Jumat, ketika hari Jumat. Kemudian hijamah, ketika berbuka. Kemudian ghusl mayyit, ketika memandikan mayyit. Memandikan mayyit sebelumnya bukan, tapi setelahnya. Bukan mandi bareng ya Pak ya. Bukan mandi bareng, tapi setelah. Dalam kitab hadis yang lain, Rasul itu mandi ketika menjelang berihram. Mau pakai ihram itu mandi terlebih dahulu. Nah, ada satu dalil mandi menjelang Ramadan.
Jelas ya? Kemudian apalagi yang suka aneh kita kerjain tapi tidak cukup tepat. Menjelang Ramadan, mohon maaf jangan tersinggung ya. Ya kalau tersinggung berarti ngaji ini berhasil. Apa itu? Pergi ke kuburan nyekal. Nah, ini nanti kalau berhenti di sini nih, langsung ada label buat saya nih. Lu Ustaz anti nyekal. Anti ziarah. Nggak gitu. Nih, tolong pahami dengan baik. Islam itu diturunkan kepada Rasulullah dalam kurun waktu 23 tahun, dibagi dalam 2 periode, Makkah dan Madinah. Itu termanage dengan rapi. Di Makkah itu lebih concern pada soal akidah. Ya. Di Madinah sudah mulai aturan-aturan. Ketika di Makkah selama 13 tahun, Nabi melarang ziarah. Ilahnya apa? Karena dikhawatirkan iman orang belum kuat, dengan dilarang. Dikhawatirkan minta ke kuburan. Setelah ke Madinah hijrah, iman sudah dianggap kuat, maka dari larangan itu menjadi sunnah. Fazuruha, hendaklah kalian berziarah. Itu yang disebut dalam hukum nasakh mansukh namanya. Yang tadinya dilarang menjadi di, tapi dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar. Satu, kalau datang ke kuburan ucapkan salam. Gimana salamnya? Ya Allah. Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Coba. Terus selama ini kalau datang ke kuburan gimana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan salah. Yang kedua doakan. Siapa yang didoain? Ahli kubur. Yang ketiga, ingat mati bahwa kita akan nyusul. Maka saya bilang ingat mati paling efektif itu adalah datang ke kuburan atau datang mengubur, mengiringi saudara kita mayat untuk dikubur. Itu paling banyak, paling efektif cara mengingat kematian. Sebab Nabi perintahkan kita aktsiru dzikra hadhil laddar. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Orang banyak ingat mati itu kata Nabi orang cerdas. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas itu? Kata Nabi, yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah mereka yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh setelah kematian ini. Ya, jadi yang pertama gimana? Ucapkan salam. Kemudian doakan. Kemudian ingat mati. Ada lagi? Ya, paham nggak nih sampai sini? Yang minta-minta ke kubur ya. Terus kapan waktunya? Kapan aja. Kalau antum sempatnya menjelang Ramadan ya nggak apa-apa. Tapi kalau antum mengkhususkan seolah-olah menjelang Ramadan itu adalah bagian sunnah berziarah kubur, itu persoalan. Tapi kalau antum memang sempatnya menjelang Ramadan nggak ada masalah. Bahkan kata Aisyah, Nabi itu Pak, kalau menginap di tempat beliau, malam itu Nabi pergi ke Baqi untuk ziarah.
Malam loh. Pernah itu ziarah malam? Pernah enggak? Akhir itu pernah ziarah malam. Kenapa? Aku dicurigai orang. Ya Allah. Jadi ziarah kapan saja. Ya jangan dikhususkan menjelang Ramadan. Ya, ziarah itu sunnah. Perempuan boleh enggak? Khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh kok. Berjalur dengan merujuk kepada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Jadi satu waktu Nabi itu melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Dia baru meninggal anak laki-lakinya. Nabi bilang apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, sabar ya Bu. Walaupun ibu itu nggak tahu itu Nabi, akhirnya ibu itu bilang apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana kau dariku. Kau ngomong itu karena kau tak ditimpa musibah yang sedang menimpa diriku. Tapi dia tidak tahu. Jadi Nabi nggak melarang itu ya. Nabi cuma suruh sabar dan bertakwa. Artinya orang ziarah itu, wanita itu ada yang membolehkan ya, berdasarkan hadis. Baik, jadi mengkhususkan Ramadan itu tidak ada dengan berziarah. Kemudian apa lagi Pak? Kebiasaan yang lain yang cukup tidak tepat menjelang Ramadan bermaaf-maafan. Nah nanti muncul lagi Ustaz wah itu anti maaf-maafan yang budaya. Bahkan kata Allah, orang bertakwa itu indikatornya kan 3 ya, menurut satu ayat. Orang bertakwa itu indikatornya menurut Al-Quran surat 3:1-3-4. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu satu dermawan. Ya. Yang kedua tidak emosional. Yang ketiga pemaaf. Orang yang tidak pemaaf itu capek loh. Bahkan menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah, kalau Anda ingin bahagia, salah satunya adalah jangan pernah simpan sakit hati pada diri kita. Jangan pernah menyimpan sakit hati. Artinya kita diajari jadi apa itu? Pemaaf. Jadi Islam itu mengajarkan setiap kita salah yang minta maaf, gitu ya. Tetapi tidak ada kekhususan menjelang Ramadan bermaaf. Saya pernah dengar itu gini. Saya tidak tahu dari mana itu hujahnya. Katanya malaikat Jibril berdoa. Yang doa malaikat Jibril itu diaminkan Nabi. Yang isi doanya itu begini katanya. Ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan kau terima puasa seorang anak yang jika masuk Ramadan tidak minta maaf sama kedua orang tuanya. Katanya Nabi bilang amin. Yang kedua, janganlah kau terima puasa seorang istri yang jika masuk Ramadan tidak minta maaf sama suaminya. Makanya banyak bang masuk Ramadan makin aneh bang. Yang ketiga, antar teman, sahabat dan seterusnya. Makanya handphone kita ini nanti penuh tuh. Kalau orang nama puisi, ujungnya mohon maaf lahir. Maaf. Kalau bersalah nggak ada kekhususan. Hadis itu pada ada yang tadi bunyi itu. Yang ada tuh hadisnya begini malah. Ini redaksinya mirip-mirip. Memang yang doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi. Banyak ulama menuliskan dalam kitabnya. Salah satu Imam Bukhari menuliskan dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Ya, hadis nomor 646 berjalur dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari itu.
Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Jadi satu waktu Nabi itu naik ke atas mimbar. Faqala amin 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 sampai 3 kali. Lalu ditanya, ada apa? Nabi atani Jibril. Tadi Jibril itu datang dan berkata, dan ku aminkan apa yang dikatakan Jibril. Apa yang dikatakan Jibril? Satu, Ragima anfu abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Celaka seorang hamba hina seorang hamba dia dipertemukan dengan bulan Ramadan dan Ramadannya pergi sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi bilang amin. Artinya dia tidak menggunakan Ramadan secara maksimal. Ramadan media menghapus dosa, dia dipertemukan Ramadannya pergi, dosanya masih melekat. Itu hina tuh orang. Yang kedua, Ragima anfu abdin aw ba'da adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba, hina seorang hamba, dia masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai pintu masuk surganya Allah. Nabi bilang amin. Bukan maaf-maaf. Jadi punya dua orang tua atau satu, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai pintu untuk masuk surganya Allah. Artinya dia tidak mau berbakti. Ini ada hadis lain, hadisnya dapat tebal. Dalam kitab yang sama, hadis dari Ibnu Abbas. Ma min muslim lahu walidani musliman yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha Allahu lahu baban ya'ni min al-jannah. Wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalama qala wa in zalama. Jadi begini Pak, tidaklah seorang anak yang beragama Islam dia punya dua orang tua, dua-duanya Muslim, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, kecuali Allah bukakan baginya dua pintu surga. Kalau dia punya satu, dia berbuat baik, maka satu pintu surga dibuka. Jika salah satu atau keduanya tidak ridho kepadanya, maka Allah tak akan pernah ridho sampai keduanya ridho atau salah satu itu ridho. Ditanya, kila wa in dalama, ditanya bagaimana kalau orang tua kami zalim, dia gak adil, dia suka marah-marah. Kala wa in dalama, sekalipun orang tuamu tidak adil, sekalipun orang tuamu zalim. Karena zalimnya orang tua bukan urusan kita, tapi urusan beliau dengan Allah. Urusan kita berbakti kepadanya. Beliau tetap pintu surganya Allah, dan beliau adalah tetap murka Allah ada padanya, dan ridha Allah ada padanya. Jelas. Iyas bin Muawiyah ketika ibunya wafat, meninggal, ibunya nangis luar biasa. Padahal hafal Quran dan syariah, tapi nangisnya luar biasa seperti orang tidak ridho, sehingga membuat sahabat-sahabatnya bingung. Ini kenapa Iyas kok begini? Dia hafal Quran, dia ngerti syariat, kok ibunya meninggal nangisnya sampai kayak gitu? Ada sahabat yang memberanikan diri, ditanya, wahai saudaraku Iyas, kenapa kok demikian? Iyas menjawab, kana li babani maftuhani ila al-jannah wa ughliqa ahaduhuma. Dulu kata beliau, aku punya dua pintu surga yang selalu terbuka, ibu dan bapak. Tapi hari ini satu pintu itu sudah ditutup karena ibuku sudah tiada. Karena itulah aku nangis. Ya. Jadi bukan maaf-maafan ya Pak ya, bukan. Yang ketiga itu celaka seorang hamba yang jika disebut namaku di sisinya dia tidak bersolawat. Nah,
Jadi kesalahan-kesalahan menjelang Ramadan. Udah ya, dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kemudian selanjutnya, nih ada orang sering bilang, Ustaz, gimana kalau saya puasa perbanyak di bulan Sya'ban? Kan sunnah ya. Kan dibilang gimana Pak? Kata Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala shiyam qattu illa Ramadan." Aku tak pernah menyaksikan Rasulullah berpuasa banyak sekali kecuali bulan Ramadan. Dan aku menyaksikan Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa. Terus gimana Ustaz? Kalau saya puasa di bulan Sya'ban mentok Ramadan. Ramadannya jatuhnya ke Jumat, Kamis puasa. Boleh apa enggak? Ramadannya jatuhnya Jumat, Kamis kita masih puasa. Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Berarti kalau ragu itu belum tahu ilmunya. Kata Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmin yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. La taqaddamu Ramadan, jangan kau dahului Ramadan bisawmin yawmin wala yawmain, dengan berpuasa satu hari atau 2 hari. Jangan kau dahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2. Berarti boleh atau tidak? Tak dulu, habis itu masih ada usaha nih. Ustaz sekali dipakai kok ya. Biar ngaji juga aja Pak. Biasanya ngaji pagi kan kita ngaji dari subuh tadi itu bulan Sabtu ya kan. Makanya Ustaz ngantuk ya. Jadi jangan kau dahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Kecuali bagi orang yang biasa berpuasa maka berpuasa. Tidak ada ya. Contoh. Nih, antum siapa namanya? Antum? Azhar. Ada Ustaz Azhar ya, dekat rumahnya di sini. Sulawesi di sini. Dekat rumahnya di sini. Jadi begini, antum akhir Azhar rajin berpuasa Senin Kamis. Ramadannya jatuh Jumat. Antum Kamis puasa nggak masalah. Nah, kemudian satu lagi, ada orang nggak pernah berpuasa Senin Kamis. Tiba-tiba 2 hari menjelang Ramadan insaf mendadak. Ramadannya Jumat, Kamis puasa nggak boleh karena tidak terbiasa. Paham sampai sini ya? Ya, baik. Kemudian selanjutnya lagi saya ingin sampaikan dulu nih ya, orang puasa pada hari yang dia ragu. Ini udah puasa apa belum? Lalu dia puasa. Lalu deh. Man shoma yawman ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang dia ragu, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Qasim. Agar tidak ragu, kita mesti tahu tuh tentang penentuan Ramadan. Ya, digunakan 2 metode, ada hisab, ada ru'yah. Ada hisab dan ru'yah jadi satu. Nah, ada antum ragu, kita pelajari lah. Yang repot kan begini, antum puasa, kapan puasanya? Besok. Itu siapa? Kata Muhammadiyah. Yang satu lagi istrinya bilang, ibu kapan? Ana lusa saja. Ibu siapa? Bapak. Yang pusing siapa? Anaknya. Akhirnya dia bilang, ya udah nih puasanya belakangan aja, yang lebarannya dua. Jadi ngaco. Akhirnya ada penanggalan 28 gitu. Padahal dalam Islam cuma 29, kalau enggak 30.
memberikan beberapa dalil agar kita tidak ragu. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasul bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum faqduru. Wa li Abu Hurairah, fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Jadi tolong perhatikan kata Muhammad tadi, kata Imam Bukhari, walil Bukhari fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Jadi kata Ibnu Umar, saya dengar Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau engkau sudah lihat bulan berpuasa. Kapan? Kapan? Tanggal 29 Sya'ban. Nah, nanti tanggal 29 Sya'ban bulan ini habis asar menjelang maghrib, bulan nampak, berarti besok puasa. Bulannya itu namanya apa? Hilal. Hilal itu bulan sepotong kecil. Kalau bulan yang benar namanya apa? Qamar. Kalau yang purnama terang namanya Badar. Ada bulan yang kecil, namanya apa? Hilal. Makanya orang sudah bilang sudah hilal apa belum? Maksudnya sudah nampak atau tidak bulan yang namanya hilal. Nah, kalau sudah nampak tanggal 29 Sya'ban, berarti besoknya itu Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau nanti tanggal 29 Ramadan ya menjelang maghrib itu nampak bulan, maka berarti besok Idul Fitri. Kalau bulan tak nampak karena hujan atau sahab awan, maka fa'akmilu 'iddat Sya'ban 30, sempurnakan aja Sya'bannya menjadi 30. Atau tanggal 29 tak nampak, maka sempurnakan Ramadannya jadi 30. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Yang bikin susah siapa? Ibu-ibu ya. Gampang. Nggak susah, kita yang bikin ribet. Nah, pertanyaannya muncul memang, siapa yang dipercaya dia Pak Ustaz? Ya kan? Nih, lihat nih, hadisnya dari Ibnu Umar juga. Tara'an nasu al-hilalah. Jadi sekelompok orang Pak udah lihat bulan. Kalau yang lihat sekelompok orang banyak berarti valid atau tidak? Valid. Kalau sendiri bisa meragukan ya. Ini orang banyak udah lihat bulan. Lalu kata Ibnu Umar, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi, saya beritahu, ya Rasulullah, orang-orang udah lihat bulan. Anni ra'aitu, aku juga udah lihat. Apa respon Nabi? Wa amaran nas bisiyam. Jadi respon Nabi gampang banget, udah beritain orang-orang puasa. Kenapa? Yang lihat orang banyak. Yang memberitahu memang orang sudah dikenal, Ibnu Umar, yang sangat jujur, sehingga tidak perlu ada keraguan. Ya udah perintahkan besok puasa. Gampang betul. Ya, gampang betul. Nah, pertanyaannya muncul nih. Yang lihat kan orang banyak tuh. Ibnu Umar juga udah lihat. Apakah orang-orang dari Ibnu Umar menentukan sendiri besok puasa? Saya ulangi. Ini orang-orang udah lihat bulan. Ibnu Umar udah lihat bulan. Apakah orang-orang dari Ibnu Umar menentukan sendiri besok puasa? Enggak, tetap datang kepada Rasul sebagai umar. Maka yang menentukan puasa siapa? Umar. Wilayatul hukum. Satu wilayah hukum, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau di Jawa udah nampak, Papua puasa. Kemudian Sumatera nampak, Jawa ya puasa. Karena satu wilayah negara, maka negara yang menentukan. Itu yang paling berhak, pemimpin.
Tapi kan saya nggak ikut ini yang itu Ustaz, nggak ada urusan. Apalagi bawa politik. Ya, jelas ya. Jadi bukan personal, bukan ormas, tapi yang menentukan adalah pemerintah. Ini pasti damai. Ya, saya tidak menyalahkan yang pakai metode besar. Tapi ahsan seperti ini. Ya, jelas nggak? Jadi besok puasanya ikut siapa? Ikut Quran dan hadis. Mana sih? Disuruhnya itu loh. Lah hadisnya bilang kan begitu. Jelas ya. Nah sekarang siapa yang lihat Ustaz? Kan ragu kadang-kadangnya. Nah kata Ibnu Abbas, kata siapa? Ibnu Abbas. Anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, sungguhnya ada seorang Arab Badui datang ke Nabi. Orang Arab Badui datang ke Nabi. Lalu orang Badui ini kan nggak dikenal. Dia bilang, "Inni ra'aitul hilalah." Ya Rasulullah, aku udah lihat bulan loh ya Rasulullah. Ini nggak kenal nih orang siapa ya. Terus tiba-tiba dia lihat bulan. Nah ada mekanisme yang dicontohkan Nabi. Nabi tanya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Saudaraku, apakah kau bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah? Qala na'am. Dia bilang, iya ya Rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kau bersaksi Muhammad Rasulnya Allah? Qala na'am, iya. Maka kata Nabi, fa'adhan fin nasi ya Bilal ayyasumu ghadan. Umumkan Bilal besok puasa. Jadi tinggal disumpah saja, gampang kan? Jadi sidang isbat, penetapan yang ditentukan pemerintah itu sudah oke. Semua ormas dikumpulin, perwakilan. Yang sering masalah kenapa mesti berdebat? Jadi nggak usah debat, tanya beliau belum, udah sumpah aja. Kalau udah ya udah puasa. Enak apa kagak? Kagak bakal ramai gitu. Tapi kita kan kalau nggak ramai nggak asik ya. Ada iklan dia rame-rame asik. Ya Allah. Sudah. Jadi gampang semua nggak sih? Benar loh Nabi bilang yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah urusan jangan dipersulit. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi begitu besok puasa kita ya. Jadi kita nggak ragu. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya puasa itu ada berapa macam Pak? Sebelum lebih jauh, ada berapa macam? Puasa ada berapa macam? Yuk yang bisa boleh pulang. Ada? Ada? Yakin dua ya? Ada dua. Puasa wajib dan puasa. Kenapa saya mulai dari sini nanti? Di sini soalnya puasa wajib ada berapa? Puasa itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Puasa wajib ada berapa? Satu. Tiga. Satu dari mana? Satu puasa Ramadan beserta kodoknya tuh, ya, itu wajib. Ramadan beserta kodoknya itu wajib. Satu. Kutibah. Yang kedua puasa nazar. Awalnya tidak wajib tuh karena bapak nazarin jadi wajib. Nanti kalau anak saya kuliah di sini saya mau puasa 3 hari. Yang tadinya nggak ada kewajiban jadi wajib. Walaupun orang yang suka bernazar itu menunjukkan kalau dia pelit. Kenapa? Setiap dia mau berbuat baik memberi syarat kepada Allah. Karena orang suka bilang begitu ya, nanti kalau tanah saya laku saya mau sodako buat anak yatim. Kenapa nggak dibalik aja? Sodako aja dulu kan 2 laku tuh tanahnya kan gitu. Ini mau berbuat baik memberi syarat kepada Allah, walaupun boleh lah ya. Yang ketiga puasa apa? Selain nazar, Ramadan, nazar, kafarah. Puasa apa?
tebusan. Wajib puasa apa? Apa contohnya? Orang bersumpah demi Allah, ani datang, kagak datang. Karena kafar puasa 3 hari turun-turun. Kalau tidak kasih makan fakir miskin berapa? 10 orang. Satu hari. Iya, sekali makan. 10 orang. Makanya nggak gampang-gampang sumpah. Tapi kayak gini bukan sumpah. Sumpah. Kan ada tuh orang begitu. Sumpah itu wallahi, demi Allah, disandarkan kepada Allah. Nggak boleh tuh sumpah atas nama makhluk, nggak boleh. Bersama geledek demi Rasulullah, demi Allah. Itu pun kalau sengaja sumpah. Ya kalau nggak sengaja ya nggak kayak apa. Misalnya ada orang bilang ada orang Arab, ya. Jadi misalnya begini, tuh antum kalau ke Madinah kan di depan masjid itu di luar pagar itu ada miniatur Sumatera Barat kan? Ya, khamsarian. Kan dia bisa panggil dengan untuk apa? Kita tanya berapa mas? Kalau bahasa Indonesianya, kita berapa ini? Dia bilang 5 rial. Kita bilang mahal betul. Dia bilang wallah rakhis. Itu bukan sumpah buat dia. Bukan sumpah. Jadi sumpah yang itu kalau sumpah yang disengaja. Nah, yang kedua, apa itu? Contohnya puasa kafarat. Yang kedua, orang melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Melakukan apa? Hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Kena kafarat. Dan kafaratnya banyak tuh Pak. Orang ya, Bapak Ibu yang ingat masa lalu, nggak ada pemutihan loh. Nggak ada Pak, nggak ada pemutihan. Tapi kan dulu, sudah zaman jahiliyah. Ya sekarang sudah ingat. Nih dalilnya nih, Anda bacain ya. Perhatikan baik-baik. Hadisnya dari Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh 7 imam. Lafadznya dari Imam Muslim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, dia berkata, hadatu ya Rasulullah, sungguh saya telah celaka ya Rasul. Kata laki-laki, sungguh saya telah celaka ya Rasul. Nabi balik tanya, wa ma ahlaka, apa sih yang membuat kamu celaka? Dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan. Nabi marah dong. Dengar ini Pak. Itu bedanya sama Ustaz Wahid. Ustaz Wahid ada jemaahnya, gimana sih, aku gak mikir kok. Nabi tulis sekali. Lalu kata Nabi, faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Jadi kata Nabi, kamu bisa nggak merdekakan seorang muda? Itu kifaratnya. Melakukan hubungan suami istri, kifaratnya apa? Memerdekakan seorang muda. Qala la, laki-laki itu bilang, la, saya nggak bisa ya Rasul. Karena dia nggak bisa, Nabi mengatakan lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kalau kau tak bisa tuh merdekakan budak, kamu mampu nggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kamu bisa nggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kira-kira jawabannya bisa apa enggak Pak? Bisa apa enggak? Ya sebulan ini jadi pola lagi 2 bulan lah. Dia bilang, qala la, nggak bisa ya Rasul. Karena nggak bisa, kemudian Nabi mengatakan, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina. Nih satu, suruh merdekakan budak nggak bisa, maka suruh puasa 2 bulan. Nggak bisa, Nabi bilang, kamu bisa nggak kasih makan? Punya nggak kasih makan 60 fakir miskin? Punya nggak kamu uang untuk kasih makan 60 fakir miskin?
Qala la, dia bilang nggak bisa juga. Puasa kagak bisa, mereka muda kagak bisa, kasih makan fakir miskin 60 kagak bisa. Summa jalasa, kemudian duduk, fa'utiyan Nabi bi'arakin fi tamr. Kemudian ada orang membawakan Nabi gantang besar isinya kurma buat Nabi. Lalu sama Nabi dikasih kepada orang itu tasaddaq bihadza. Saudaraku, udah, ini kamu sedekah dengan ini. Orang itu kira-kira nanya begini, sedekahnya sama orang miskin apa enggak ya? Ya iya kan tadi bilang, antum sitina miskina, 60 orang fakir miskin. Ini saya sedekahnya orang miskin. Iya. Dia bilang, ada afqaru minna. Emang ada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasul. Lalu dia bilang, fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Jadi gini, semua saudara-saudara saya yang paling miskin ya saya. Semua tetangga saya paling miskin saya. Lalu sama siapa saya mau sedekah? Gara-gara dengar itu, fadhahikan Nabi hatta badat al-yawm. Nabi kemudian tertawa sampai kelihatan gigi putihnya. Lalu oleh Nabi disuruh, idhhab fa'adhimu ahlak. Dia pergi sana, bawa di kurma makan bareng-bareng sama keluarga. Tapi bapak nanti jangan kurma ya Pak ya. Bapak, padahal tuh ya Ustaz celaka, enggak ada tuh kurma, enggak keluar. Puasa wajib. Nah, kaitannya kenapa Ustaz mesti tanya puasa wajib, puasa sunnah? Berkenaan dengan niat. Ya, berkenaan dengan niat. Begini, puasa wajib itu kata Hafsah, istri Nabi, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Jadi puasa wajib itu siapa orang tidak menetapkan dari malam hari sebelum subuh untuk berpuasa, lalu dia besok berpuasa, maka baginya tidak disebut puasa. Saya ulangi ya. Siapa tidak menetapkan dari malam hari sebelum subuh untuk berpuasa, lalu dia esoknya berpuasa, maka tidak disebut puasa. Jadi puasa wajib itu kudu dini kan sebelum subuh, mulai dari maghrib itu sampai sebelum subuh. Kudu diniat. Nah, niat itu gimana? An-niyat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu di sini. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas. Ada pendapat yang mengatakan karena puasa Ramadan itu berurutan, berterusan, maka boleh niat dari awal. Niat puasa satu sekali, Ustaz. Ya. Sekali aja. Ya, tapi kalau misalnya berhenti, ya harus ada pembaruan niat karena sakit atau apa. Tapi ahsan tiap malam ya. Ya, tiap hari. Berniat. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, makanya tadi saya tanya puasa wajib dari sunnah. Kenapa? Kalau puasa sunnah boleh tidak niat dari malam? Berjalur dari Aisyah, qalat berkata, dakhala alayya nabiyyu dzata yaumin. Kata Aisyah, satu waktu Rasulullah datang ke rumah. Aisyah, emang bukan rumah Rasul. Ya sama, cuman waktu itu bukan jatahnya Aisyah. Datang ke rumah, kata Aisyah. Faqala, lalu Nabi tanya, hal indakum syai'? Aisyah, ada sesuatu enggak? Ada makanan enggak? Kira-kira gitu kan. Ada sesuatu enggak? Kulna, saya bilang lah, enggak ada ya Rasul. Nah, terus nih ibu mulai, tuh Aisyah enggak masak Pak Ustaz, kalau begitu kita boleh dong enggak masak. Hati-hati ibu, itu bukan jatahnya waktu itu. Bu, kalau seorang istri masak untuk suaminya, anak-anaknya, lalu dia berkeringat, jatuh keringat dari seorang ibu itu, maka keringat itu akan jadi parit yang lebarnya 800 lebar langit dan bumi, sebagai penghalang dia masuk neraka. Masak makanya jangan GoFood dulu. Ntar yang gak masuk neraka tukang GoFood. Ya. Nah,
Lalu kemudian kulna, saya bilang kepada Rasulullah ketika Rasulullah tanya ada makanan enggak Aisyah, ada sesuatu, kulna enggak ada ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi mengatakan fa inni idzan sha'im. Nah, bahasa itu sendiri, ya udah deh kalau gitu saya puasa. Tapi bukan ngambek loh Pak. Bukan ngambek, memang benar mau puasa. Jangan tanya ibu ada makanan enggak? Enggak ada. Udah deh, gua itu puasa aja. Nah, itu ngambek namanya. Bukan puasa malam, puasa benar. Tapi syaratnya memang dari subuh belum makan, belum minum. Jangan bapak sholat subuh di sini. Habis sholat subuh tukang ketoprak, makan ketoprak. Terus antum tidur di sini, bangun jam 9, pulang ke rumah, tanya kepada istri, hal indaki syai'? Ada sesuatu nggak Bu? Kata ibunya, lah nggak ada. Pak ini dan soal, kalau gitu saya puasa kan banyak. Enggak ya, karena syaratnya memang dari subuh belum makan, belum minum. Tapi kalau puasa sunat bisa Pak. Niatnya sih siang seperti tadi. Ya. Dan puasa wajib itu tidak bisa dibatalin kecuali karena untuk syar'inya jelas, seperti tiba-tiba haid, kemudian sakit yang tak sanggup, gitu ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada alasan tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah boleh tuh. Hanya saya nggak kuat berhenti aja. Maaf ya. Atau dikasih makan sama temannya. Maaf. Loh, dalilnya gini nih Pak. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian Rasulullah datang lagi di kesempatan yang lain, di hari yang lain. Fakulna, kata Aisyah, aku bilang sama Rasulullah, dia lana haish. Ya Rasulullah, ada hadiah buat kita, namanya haish. Ada hadiah buat kita namanya haish. Lalu kemudian faqala, kata Nabi, arini, coba perlihatkan haishnya kepadaku. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Dan itu sudah pagi Pak, sudah kira-kira waktu duha. Dan Rasulullah sedang berpuasa, karena dapat hadiah Rasulullah makan. Boleh. Kata ulama begini, kalau makanan itu nggak bisa disimpan, nanti basi, makan, pahala puasa Bapak sempurna. Tapi kalau bisa disimpan di kulkas, kasih pernah. Ya, buat buka. Tapi kalau Bapak diajak makan sama temannya, sudah di rumah temannya, disiapin makan. Tapi kalau baru diajak dia tidak ke restoran, Bapak boleh bilang maaf Anda lagi puasa. Kalau nggak diatanya, tiba-tiba yuk main yuk, udah gitu duduk dia makan. Tapi nggak boleh janjian. Besok kan mau puasa aja sih, nggak boleh. Jelas apa nggak? Jelas. Itu bedanya tuh, ya. Kemudian ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya soal buka, soal sahur sudah. Sekarang soal buka. Hadis ini hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang menyegerakan untuk berbuka. Apa? Menyegera. Beda dengan mempercepat ya Pak ya. Kalau mempercepat jam 5 udah buka. Kalau menyegerakan itu antum ambil aja. Bismillah. Jangan nanti. Jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang menyegerakan untuk berbuka. Jangan tunda. Nah, berbuka itu yang terbaik bagaimana? Dengan apa? Kata hadis ini berjalur dari Sulaiman ibn Amir ad-Dabi'i, "Idza afta ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau engkau berbuka adalah berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma. Kalau bisa kurmanya yang basah, rutok. Kalau bisa ya. Kalau ada. Kalau enggak ya kurma biasa. Ya. Kalau bisa rutok. Kalau enggak ya rutok ya sukari enggak apa-apa. Tahu kan kurma sukari?
Kurma apa? Kurma sukari, suka istri. Arab aja. Ya, jadi kurma. Kemudian kalau ternyata ya, kalau ternyata tidak punya kurma, ya, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau nggak punya kurma maka berbukalah dengan air bening. Wala syari, bukan teh, bukan qahwa, kopi, bukan juga apa? Sirup al-marjan. Ya, dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya itu membersihkan. Ya, jadi kalau nggak punya kurma betot, kurma biasa, kalau nggak punya dengan air. Paham tak? Paham ya? Itu bukan. Jadi disegerakan, ya doanya Bismillah. Setelah itu nanti baru makan, udah buka tuh, udah basah, baru dhahabat dama wa batadat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Jelas kemudian? Jelas. Kemudian sahur. Ya, kemudian sahur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya, walaupun seteguk air. Yang membedakan antara puasanya orang Muslim dan orang di luar Islam dan Yahudi adalah sahur. Yahudi itu puasa tapi nggak ada sahur. Maka selisih lakukan sahur itu karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kenapa disebut sahur? Karena makannya dilakukan pada waktu sahar. Kenapa disebut sahur? Karena makannya dilakukan pada waktu sahar. Kapan sahar itu? Sahar itu apa? Penghujung malam. Ya. Penghujung malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka beristighfar. Sahar itu di penghujung malam. Jadi nggak ada tuh mau tidur bapak, saya mau tidur jam 10, nanti malas bangun, saya mau sahur dulu. Jam 10 bukan sahur, itu namanya mindo. Oh mindo, nampak namanya. Ya, sahar itu di penghujung malam. Kira-kira kalau kita baca Quran itu dapat 50 ayat yang bacanya tertil gitu. Ya. Jadi bukan jam 9, jam 10, bukan di penghujung. Walau hanya seteguk air. Baik, kemudian Pak, Ibu, boleh nggak bulan puasa mencium istri? Kenceng betul dong, saya tanya bapak-bapak, boleh nggak Pak mencium istri Pak? Boleh. Oh, bermesraan boleh? Jangan berhenti di boleh nih, ada bahaya sedikit nih. Kalau cuma sekedar berhenti di boleh repot ya kan. Jadi kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Adalah Rasul itu mencium istrinya padahal dia sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im. Dan beliau bermesraan dengan istrinya padahal beliau sedang puasa. Berarti boleh ya? Oh, tapi terusannya nih. Walakinnahu kana amlakakum li'irbi. Dan adalah Rasul itu orang yang paling pandai menahan nafsunya. Kalau bapak 12 nanti repot. Ya, repot. Banyak betul, 2 menit 35 menit dulu. Setengah 11 kalau. Insyaallah. Ini Pak, saya baru baca 1 lembar Pak. Masih ada 1, 2, 3.
dia datang kembali. Baru satu lembar. Udah tutup aja. Banyak Andre capek saya juga malas. Baik. Ustaz izin bertanya. Nanya umrah. Ketika umrah sedang mukim di Mekah dan Madinah, selain mengerjakan sholat 5 waktu, apa boleh mengerjakan sholat yang lain? Nggak ada bedanya. Ya, sholat sunnah duha monggo lakukan. Sholat rawatib ya lakukan terus. Sholat tahajud witir lakukan. Bukan kalau kemudian ada di Mekah di Madinah terus jadi gugur tuh sunnah-sunnah. Justru perintah sunnah ini datangnya dari mana? Tempatnya tadinya dari Mekah Madinah. Jadi justru diperbanyak tuh. Yang biasanya duhanya cuma 2 rakaat jadi 8, 12 gitu ya. Ya, tarawihnya lakukan, tahajudnya yang biasanya 2 rakaat jadi 11. Karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan al ghairi illa 11 rakatan. Witirnya lakukan terus. Jadi bukan karena ada di Mekah di Madinah lalu sunnah itu menjadi tidak dilakukan, justru dikencengin lagi itu. Dikencengin lagi. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat. Amin. Tolong Ustaz beri nasihat untuk teman yang masih ke kajian yang sunnah, yang tidak sunnah masih ada bid'ah. Ketika Ramadan baiknya kita tilawah. Baik. Ini ngaji itu keharusan bagi seorang muslim agar kita bisa membedakan mana hak mana batil. Nah, dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Kalau sudah tidak berasal dari itu, hanya cerita malar minggu ngajinya ya tidak usah. Nasihati. Ya. Pilih ngaji ya yang ada dalil, dari ada hukum, ada kitabnya. Mungkin jangan asal, nanti orang sesat. Nasihati. Wallahu. Kemudian apa tadi? Oh, baiknya tilawah. Iya. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Baca Quran. Ini ada hadis. Nanti Pak Bu perhatikan. As-siyam wal Quran, puasa dan Quran itu nanti ya yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, akan memberi syafaat keduanya bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulul Quran, nanti Quran itu ngomong sama Allah, ya Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail fashaffi'ni fi. Ya Allah, dulu aku larang orang ini tidur karena dia baca aku, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka diperkenankan syafaatnya oleh Allah. Baca Quran. Ustaz, saya sudah baca sampai juz 2, Ustaz, terusin. Ulang lagi nanti sampai selesai. Gitu ya. Terusin, jangan karena udah Ramadan, Bapak sudah sampai 7 juz nih, ulang lagi ke 1 ya. Jangan, terusin. Ya, terus. Allah. Assalamualaikum. Sekarang sedang ramai-ramai orang baca Quran di ya, baca Quran di rumah ya. Baca Quran di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ini? Qadarullah, rumah kami akan dijual melalui agen properti. Ini diskusi aja lah nanti lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah salat fajar dan salat sebelum subuh itu beda? Sama ya. Tadi saya bilang salat sunnah fajar itu berarti qobliyah subuh. Allah.
Berapa ketentuan? Apakah zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok, beras? Iya, ya. Sunnah membayar fidyah itu, membayar zakat itu dengan makanan pokok, ya, dengan makanan pokok. Ini namanya udzur. Pada waktu azan maghrib masih ada di kamar mandi, jadi berbukanya terlambat. Ya nggak HP namanya di kamar mandi. Jangan air keran pula diminum. Tapi saya sarankan ya, kalau Ramadan itu jangan mandi sama masak itu sampai mepet ke waktu maghrib. Kenapa? Bagi orang yang berpuasa itu doanya dikabul. Terutama itu menjelang berbuka. Makanya jangan biasain untuk ngabuburit macam-macam. Doa di penghujung. Assalamualaikum. Ustaz, kalau berbuka patokannya azan yang mana? Kan ada dari TV-mu, ada TV. Ya di masjid lah azan itu. Patokan. Ya azannya masjid yang paling dekat dengan kita. Allah. Ustaz, boleh nggak sahur pada jam 2 malam lalu tidur? Ya kalau ditanya boleh ya boleh aja. Orang sahur itu sendiri hukumnya sunnah. Tapi yang namanya sahur itu dilakukan di penghujung malam, itu yang terbaik. Kalau ditanya boleh nggak sahur juga nggak apa-apa ya. Tapi yang terbaik di penghujung malam. Ini yang tanya soal mau jual rumahnya, saya doa mudah-mudahan lancar, cepat laku. Kalau ada apa-apa telepon aja ya. Teleponnya kalau udah laku ya. Ya kalau mau tanya macam-macam nanti di telepon aja lah ya. Dan ini soal mama. Baik, saya kira cukup ya Pak. Saya tidak cukup. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada bulan Syawal atau akan diinformasikan lagi oleh pengurus. Jadi selama bulan Ramadan kajian diliburkan. Itu aja. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan,